Semoga sudah sadar sepenuhnya untuk sesi selanjutnya. Kita ke sesi prinsip dan pengalaman belajar ya. Kalau tadi kita sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh Pak Faris dan Ibu Marin, yaitu tentang pola pikir bertumbuh dan konsep serta kerangka pembelajaran. Kali ini kita ke prinsip dan pengalaman belajar. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, kita sebagai pendidik pastinya pernah menjadi seorang peserta didik. Sebelum kita menjadi pendidik, kita pernah mengalami yang namanya menjadi peserta didik siswa atau murid. Pastinya dulu kita ketika menjadi seorang peserta didik pasti memiliki pengalaman belajar, entah itu dengan guru SD, entah itu dengan guru SMP ataupun guru SMA. Pasti ada pengalaman belajar yang sangat mengena dalam hati kita, yang selalu kita ingat sampai sekarang. Mungkin karena kata-kata mutiara dari guru tersebut yang sekarang bisa dilakukan oleh Pak Jul ya, yang selalu memberikan kata-kata mutiaranya kepada siswa-siswinya. Mungkin Pak Jul untuk berapa tahun ke depan siswa jenengan akan selalu mengingat dan menjadikan kata-kata mutiara Pak Jul sebagai pengalaman belajar yang sangat mengesankan. Nah, ada 3 prinsip pembelajaran mendalam ya di sini. Yang pertama adalah berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Tadi kita sudah mengetahui yang dijelaskan oleh Bu Marlin, bahwa berkesadaran itu adalah sadar penuh kalau kita hadir dalam suatu pembelajaran, dan bermakna itu adalah memiliki kesan atau kita terkesan dengan apa yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Dan yang ketiga adalah menggembirakan, kita senang ketika mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru pada saat itu. Nah, di sini adalah penerapan prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah berkesadaran. Ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, pernahkah mengalami anak didiknya ketika kita mulai pembelajaran, anak didiknya belum sadar sepenuhnya? Pernahkah mengalami? Sering sekali ya, bahwa pastinya kita setiap masuk ke dalam kelas, tidak semua peserta didik itu sadar sepenuhnya kehadiran kita. Kadang ada anak yang masih tidur, ada pula yang masih ngelamun, ada pula yang masih membayangkan tadi saya jajan di kantin belum mendapat kembalian. Nah, itu pasti kita alami ketika kita masuk ke dalam kelas dan akan menyampaikan suatu pembelajaran ya. Nah, bagaimana caranya kita membuat anak didik kita itu sadar sepenuhnya dengan kehadiran kita di depan mereka. Dengan kehadiran kita akan memberikan suatu pembelajaran kepada mereka. Yang pertama adalah anak itu harus merasa nyaman dalam belajar. Nyaman dalam belajar ini artinya ketika di dalam kelas yang tadinya kipas anginnya hidup, terasa seger dingin, tiba-tiba lampunya padam, listriknya padam, pasti kipas angin ini akan mati ya. Dan anak merasa gerah, dan itu akan menjadi heboh. Pak, panas Pak, Bu, sumuk. Nah, seperti itu pasti terjadi dalam keseharian kita saat mengajar di dalam kelas. Nah, kenyamanan belajar anak ini akan mempengaruhi kesadaran dia akan hadir di dalam kelas ya. Terus yang kedua adalah fokus, konsentrasi, dan perhatian. Nah, tidak sepenuhnya anak di dalam kelas itu fokus pada apa yang kita sampaikan. Bahkan anak ini ada yang ngobrol, terus guyon karpe dewe. Nah, tugas kita adalah membuat anak fokus. Mungkin bisa dengan cara menyisipkan ice breaking, terus agar anak ini tetap fokus. Atau mungkin kalau tadi yang Pak Faris lakukan ketika penerapan
pembelajaran atau praktik pembelajaran mendalam itu menggunakan olah nafas. Jadi tujuan dari yang dilakukan Pak Faris olah nafas itu adalah membuat anak itu fokus, konsentrasi untuk siap belajar nanti dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Faris. Terus yang ketiga adalah kesadaran terhadap proses berpikir. Nah, kesadaran terhadap proses berpikir ini, anak ini sadar kalau dia tuh harus berpikir. Sadar kalau sekarang saya sedang belajar PAI misalkan ya. Belajar PAI saya disuruh untuk membaca pengertian sholat dan gerakan sholat. Nah, di situ dia harus berpikir, oh ternyata gerakan rukuk itu seperti ini. Oh ternyata gerakan sujud itu seperti ini. Nah, dia tuh berpikir, ya, sadar untuk berpikir akan materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Terus yang keempat adalah kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Nah, di sini peserta didik memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan atau memiliki alasan atas pilihannya. Jadi memilih untuk aku tetap fokus atau tidak. Kalau memilih fokus untuk mengikuti pembelajaran pada hari itu, jadi dia memilih untuk mendapatkan nilai atau agar aku paham materi pada hari itu. Tapi kalau seseorang atau anak yang memiliki pilihan untuk tidak fokus, pasti dia akan cenderung mengabaikan dan dia tidak berfokus pada untuk tahu untuk pembelajaran hari itu. Dan selanjutnya adalah keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya. Jadi untuk di prinsip pembelajaran yang pertama yaitu berkesadaran, peserta didik ini harus terlibat dalam mengembangkan strategi belajarnya. Misalkan kita memberi tugas kelompok pada saat pembelajaran. Nah, di situ siswa akan terlibat dalam strategi belajarnya. Misalkan kita kasih contoh anak, kita kasih studi kasus, tugas studi kasus dengan menganalisis masalah apa yang ada dalam studi kasus tersebut. Nah, jadi anak ini akan terlibat dari setiap anggota kelompoknya akan terlibat ikut memberi ide atau pemecahan masalah dari setiap permasalahan yang ada atau yang disediakan oleh guru. Terus yang selanjutnya adalah keterbukaan terhadap perspektif baru. Dia terbuka ketika anak sudah sadar mau terlibat dalam pengembangan strategi belajarnya, maka anak ini akan terbuka. Ketika mengalami kesulitan, dia akan tanya kepada gurunya, Bu, ini maksudnya gimana? Nah, berarti anak tersebut sudah sadar, sudah terlibat. Kalau anak tidak terbuka, berarti dia belum sadar dan belum terlibat, gitu ya. Terus selanjutnya, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Ketika anak menunjukkan keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru, anak ini pasti sudah sadar betul akan kehadiran kita. Namun kalau anak ini aras-arasan dipanggil aja, ayo Mas Hiri ya gitu, apa Bu, nah gitu, dari respon kepada gurunya aja seperti itu. Ada gini, Mbak Rosa, apalagi ini ya. Ayo jawabannya kayak seperti itu. Bapak Ibu guru pernah menemui hal demikian? Sering sekali, saya juga mengalami hal itu sering sekali ya. Nah, jadi tantangan kita bagaimana membuat anak tersebut itu fokus dan sadar akan kehadiran kita untuk dia. Biar dia tuh sadar ya. Nah, ini tantangan kita untuk kedepannya ya Bapak Ibu guru. Selanjutnya, prinsip pembelajaran yang kedua adalah bermakna. Ya. Yang pertama tadi, anak itu harus sadar akan dirinya. Yang kedua adalah bermakna. Nah, pembelajaran ini yang kita sampaikan kepada anak itu harus memiliki makna atau kesan tersendiri untuk bisa dibawa pulang anak atau bahkan bisa seterusnya dikenang. Ya, bermakna. Bermakna ini yang perlu kita terapkan adalah kontekstual yang atau relevan dengan kehidupan nyata. Jadi pembelajaran kita pada saat kita sampaikan kepada anak itu harus
kontekstual atau relevan dengan kehidupan keseharian anak-anak. Kalau kita hanya memberikan permasalahan atau konteks atau suatu pernyataan yang tidak ada sangkut pautnya dengan yang sedang trending atau viral, pasti anak itu akan wegah alias malas berpikir untuk dalam menyaring atau mau menganalisis permasalahan tersebut. Jadi contohnya begini, misalnya saya bahas tentang materi kebijakan dalam bermedia sosial gitu. Nah, contohnya saya kaitkan dengan permasalahan yang ada, yaitu sedang rame-ramenya postingannya Pak Sudewo. Nah, karena kejadian kemarin yang sangat ramai ya tentang Pak Sudewo, banyak sekali orang-orang yang membuat postingan yang tidak jelas, bahkan tidak benar kebenarannya, yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Pak Sudewo. Nah, disitulah kita bisa mengaitkan dengan konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita ketika pembelajaran pastikan kita bisa mengaitkan dengan konteks atau kehidupan sehari-hari anak-anak. Terus selanjutnya adalah keterlibatan peserta didik dalam berperan untuk pemecahan masalah atau isu terdekat dalam kehidupan nyata. Nah, untuk keterlibatan ini, contohnya itu saya kemarin waktu praktik penerapan pembelajaran mendalam di dalam kelas yang saya ambil itu kelas 9A, ya kita bolak-balik kita ambil kelas A ya. Nah, di situ saya memberi tugas kepada anak-anak tersebut untuk menganalisis studi kasus. Nah, di situ saya bentuk suatu kelompok, setiap kelompoknya terlibat aktif untuk menyelesaikan studi kasus tersebut. Nah, setiap anak ini kan memiliki cara permasalahan atau cara untuk menyelesaikan masalah itu kan berbeda-beda. Ya, dari analisis tersebut maka terjadilah sebuah kesimpulan atau kesepakatan dari sebuah kelompok. Nah, di situ keterlibatan peserta didik dalam berperan memecahkan masalah itu ada. Nah, di situ nanti anak ketika sudah terlibat pasti akan menyisakan kesan. Aku demam iso nganu iki nyelesaikno masalah iki. Sing diparingi Bu Mirna studi kasus iki. Aku iso, Bu nanti mau iso ora? Nah, pasti itu ada kesan. Nah, itu namanya bermakna. Kesan tersendiri itu namanya bermakna. Terus keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Nah, bermakna ini akan muncul ketika kita juga mengaitkan dengan pengalaman sebelumnya. Contohnya ketika Bu Merlin kemarin peer teaching itu mengaitkan materi sebelumnya. Sebelum ke materi Z dan perubahannya, Bu Merlin mengaitkan dengan materi ketika apakah kamu pernah mendengar Z ketika waktu SD. Nah, itu namanya keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Terus kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru. Nah, kebermanfaatan ini dari pengalaman belajar yang kita alami itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan tadi ya, anak sudah saya beri tugas atau pernah menyelesaikan suatu studi kasus. Jadi ketika nanti dia mengalami kasus yang sama seperti yang dianalisis dalam studi kasus tersebut, dia bisa menyelesaikannya dalam kehidupan keseharian dia. Nah, studi kasus yang saya ambil kemarin itu adalah tentang kesulitan dalam menerapkan strategi belajar efektif. Jadi ada anak yang belajar terus-menerus tapi gak cepet dan nyentel. Ku caranya piye? Aku senengane sinau maca terus, tapi kok gak nyentel-nyentel. Nah, itu permasalahannya apa dan aku harus bagaimana? Nah, begitu. Terus selanjutnya adalah keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Nah, keterkaitan dengan bidang ilmu lain ini maksudnya begini. Contohnya saya di guru PAI ketika saya menjelaskan tentang sholat. Sebenarnya sholat itu akan membuat kita sehat. Kenapa? Karena gerakannya kita ternyata gerakan sholat itu ternyata bisa membuat rileks dari saraf atau sendi setiap manusia. Nah, jadi tidak hanya olahraga saja yang menjadikan kita sehat, tapi
sholat pun juga bisa menjadikan kita sehat. Nah, terus selanjutnya adalah pembelajar sepanjang hayat. Nah, di sini anak biar merasa bermakna dalam mendapatkan suatu pembelajaran, dia akan menganggap pembelajaran itu sebagai pembelajaran sepanjang hayat ketika kita menyampaikan dengan penuh sesuai dengan ini, mengaitkan dengan pengalaman sebelumnya, terus kita mengaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, disitulah kita bisa merasa kalau pembelajaran itu bisa sepanjang hayat, tidak hanya sampai di sini saja. Oh, seterusnya juga ada lagi dan lagi. Nah, begitu. Untuk selanjutnya, prinsip pembelajaran yang ketiga adalah menggembirakan. Bagaimana cara kita membuat suasana pembelajaran menjadi gembira atau menyenangkan, yaitu dengan cara kita menerapkan metode-metode yang membuat anak ini tidak istilahnya monoton, ya. Jadi kita menggunakan metode yang tidak hanya kontekstualnya, yuk dibaca bukunya, sudah silakan dikerjakan SKS-nya. Nah, tidak hanya seperti itu, namun kita menggunakan metode-metode yang menjadikan anak itu senang. Misalkan kita menggunakan metode PBL, problem based learning, kita menggunakan permasalahan untuk dianalisis. Nah, terus kita bisa menggunakan PJBL, nah, menggunakan project, ya. Terus selanjutnya adalah lingkungan pembelajaran yang interaktif. Pembelajaran akan menjadi menggembirakan ketika interaksi antar dua arah ini berjalan dengan baik. Ketika guru menyampaikan, siswa memberi umpan balik, nah itu akan menjadi pembelajaran yang menggembirakan. Berarti anak ini sadar, terus merasa bermakna, dan akhirnya dia gembira. Oh, aku paham iki. Oh, aku ini sadar. Bu, saya tanya. Nah, itu adalah interaksi dua arah, ya. Terus selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu. Nah, pembelajaran akan menjadi menggembirakan ketika kita memberikan aktivitas yang menarik sesuai minat dan rasa ingin tahu siswa tersebutnya. Aktivitas pembelajaran menyenangkan ini nanti kita bisa menggunakan game atau suatu permainan-permainan yang menyenangkan. Terus nanti yang salah nanti ada konsekuensinya. Nah, disitu anak akan merasa sangat semangat sekali untuk melakukan game-game dalam pembelajaran. Kita sadar kembali untuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah penerapan prinsip pembelajaran yang ketiga adalah menggembirakan. Tadi sampai di menginspirasi, ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita menjadi pendidik yang menginspirasi siswanya, pasti anak itu akan selalu merindukan kita setiap kita akan masuk ke dalam kelas. Selanjutnya adalah tantangan yang memotivasi. Sebagai seorang pendidik, kita harus senantiasa memberikan tantangan kepada siswa-siswinya agar anak ini selalu termotivasi untuk menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh gurunya. Terus selanjutnya adalah tercapainya keberhasilan belajar. Nah, ini namanya aha moment. Aha moment ini akan muncul ketika anak menemukan sesuatu permasalahan dan dia bisa menyelesaikan. Pasti dia gini, aha. Nah, itu ya. Jadi aku iso, aku bisa. Nah, aku iso. Nah, disitulah namanya aha moment. Selanjutnya adalah memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan. Jadi, kita sebagai pendidik senantiasa harus memberikan ruang untuk anak ini mau berkreativitas atau berkarya agar anak ini tidak bosan, biar tidak terkesan gurune yang berkarya, gurune yang berkreativitas. Contohnya kita memberi ruang kepada anak, silakan kalian membuat mind map dalam berbagai macam bentuk media. Misalnya ada yang dari PowerPoint, ada yang dari Canva, ada juga yang dari
apalah gitu pokoknya. Nah, di situ nanti kita memberi ruang biar anak ini mau berkreativitas. Nah, di situ anak tertantang untuk mau melakukan hal-hal tersebut. Selanjutnya adalah pengalaman belajar, ya. Tadi di prinsip pembelajaran itu ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Selanjutnya adalah pengalaman belajar. Pada pendekatan pembelajaran mendalam memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, pengalaman belajar yang diciptakan oleh proses yang dialami individu dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai. Nah, pengalaman ini terjadi di berbagai lingkungan seperti sekolah, tempat kerja, rumah, atau dalam kehidupan sehari-hari, dan melibatkan interaksi dengan materi pelajaran, guru, teman sejawat, atau lingkungan. Pengalaman belajar dalam pendekatan pembelajaran mendalam yang pertama adalah memahami. Nah, tugas kita sebagai pendidik ketika dalam menyampaikan suatu pembelajaran itu harus menyampaikan suatu materi. Iya betul? Halo? Alhamdulillah masih sadar. Nah, yang pertama adalah memahami. Bagaimana cara kita memberikan materi dan anak itu bisa memahami materi yang kita sampaikan. Yang pertama adalah menghubungkan pengetahuan yang kita berikan dengan pengetahuan yang sebelumnya. Nah, di situ anak jadi bisa memahami. Oh, kemarin saya belajar tentang, misalkan saya guru PAI, huruf hijaiyah. Terus besoknya saya mengajarkan tentang harokat yang diaplikasikan kepada huruf hijaiyah. Yang tadinya huruf hijaiyah bunyinya ba, ketika saya kasih harokat fathah menjadi ba. Nah, begitu. Terus selanjutnya adalah menstimulasi proses berpikir peserta didik. Kita menstimulus, merangsang bagaimana anak ini bisa berpikir, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Biar anak ini mau berpikir itu dengan cara memberikan pertanyaan pemantik. Selanjutnya adalah menghubungkan dengan konteks nyata, yaitu kehidupan sehari-hari. Nah, anak akan memahami suatu materi ketika kita menghubungkan dengan konteks yang nyata atau kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah mengkonstruksi pemahaman melalui pengalaman nyata. Dari pemahaman yang dirasakan oleh siswa, kita kaitkan dengan pengalaman nyatanya, ya. Terus selanjutnya adalah memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif. Nah, kebebasan ini adalah maksudnya ruang tadi, ruang yang kita berikan kepada anak untuk anak bereksplorasi dan berkolaboratif dengan teman sejawatnya. Selanjutnya adalah menanamkan nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya. Mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Nah, di sini ada contoh tentang pengalaman belajar pada tahap memahami. Yang pertama adalah guru mengeksplorasi pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial pada pembelajaran IPS, ya. Nah, Pak Dwi kemarin ketika peer teaching, sudah mengaitkan pengalaman-pengalaman sebelumnya sebelum beliau membahas materi pada hari itu. Nah, mengaitkan itu termasuk bagian dari siswa untuk memudahkan memahami materi. Terus selanjutnya contoh yang kedua adalah guru memberikan data kemiskinan di Indonesia serta meminta peserta didik untuk memahami dan memberikan tanggapan. Nah, ini contohnya seperti Bu Merlin kemarin ketika peer teaching itu menampilkan sebuah video yaitu perubahan zat. Nah, di situ Bu Merlin memberi pertanyaan pemantik kepada siswanya, kira-kira apa yang kalian ketahui atau apa yang mau kalian ungkapkan setelah menyimak video yang saya tayangkan. Nah, disitulah anak itu paham
yang kita sampaikan, gitu ya. Ini di tahap memahami. Kemudian kita ke tahap yang kedua, pengalaman belajar adalah mengaplikasi. Kalau siswa sudah memahami materi yang kita sampaikan, selanjutnya adalah mengaplikasikan. Ya. Nah, karakteristik dalam mengaplikasi ini, yang pertama adalah seperti di tahap memahami, yaitu menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Itu tetap kita lakukan di beberapa tahap, dari memahami ke mengaplikasi. Terus menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Selanjutnya, melakukan praktik pemecahan masalah atau isu yang kontekstual dalam kehidupan. Tadi contoh di memahami itu kan memberikan data kemiskinan dan meminta peserta didik untuk memahami dan memberikan tanggapan. Kemudian dalam aplikasinya di sini siswa akan memecahkan masalah. Tadi sudah menyimak data kemiskinan warga Indonesia. Nah, di situ anak bisa berpikir, oh ternyata warga negara Indonesia yang miskin sekian persen. Nah, bisa memecahkan masalah. Terus bagaimana cara menangani kemiskinan tersebut? Nah, disitulah anak bisa melakukan praktik pemecahan masalah atau isu yang kontekstual dalam kehidupan. Selanjutnya, tahap selanjutnya dalam mengaplikasi adalah mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut. Nah, untuk mengembangkan pemahaman dari materi yang sebelumnya itu dilanjutkan dengan eksplorasi yang berlanjut. Tadi sudah mengetahui kalau data kemiskinan di warga negara Indonesia itu sekian persen. Kemudian dieksplorasi lebih lanjut dengan cara menemukan solusi mengatasi kemiskinan warga negara Indonesia. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya adalah berpikir kritis, menghubungkan ide-ide dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Nah, ini termasuk contoh yang saya sebutkan tadi ya, mencarikan solusi dari kemiskinan warga negara Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Contoh dari aplikasi ini dari persamaan linier. Peserta didik memahami bentuk umum persamaan linier dan cara menyelesaikannya. Pendalaman pengetahuannya, peserta didik menerapkan persamaan linier dalam masalah keuangan seperti menghitung keuntungan bisnis atau menentukan titik impas dalam penjualan produk. Tahap selanjutnya dalam pengalaman belajar adalah merefleksi. Ketika anak sudah memahami, kemudian mengaplikasi, yang terakhir adalah merefleksi. Nah, merefleksi ini kita tugasnya adalah memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar. Kita misalnya gini, nah anak-anak dari rangkaian kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Kita bisa menggunakan bahasa yang seperti itu. Atau kita bisa memotivasi anak-anak dengan gini, dari hasil presentasi yang anak-anak lakukan, bahwa kita bisa mengambil nilai. Nah, seperti itu adalah wujud dari memotivasi diri sendiri. Selanjutnya adalah refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu evaluasi diri. Apakah hari ini sudah paham atau belum? Apakah hari ini saya mengalami kesulitan? Nah, itu termasuk bagian dari refleksi diri. Terus menerapkan strategi berpikir. Ketika anak mengalami kesulitan, jadi kita akan membantu untuk mencarikan cara untuk menangani strategi berpikir anak. Tadi kan kesulitan dalam memahami suatu pembelajaran dari sekian rangkaian kegiatan yang kita lakukan hari ini. Jadi kita menemukan solusi bagaimana anak ini bisa menyelesaikan dari kesulitannya. Terus selanjutnya adalah memiliki kemampuan metakognisi, yaitu meregulasi diri dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah meregulasi emosi dalam pembelajaran. Nah, di sini ada contoh, yaitu menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman yang diperoleh. Penilaian diri sendiri terhadap pencapaian tujuan
tujuan pembelajaran, dan yang terakhir adalah peserta didik dapat membuat ringkasan materi yang dipahami untuk menguji pemahaman mereka sendiri. Dari tahapan refleksi ini, anak itu adalah apa yang saya dapatkan pada hari ini dalam belajar. Misalkan hari ini saya bisa menghitung pengukuran dengan jangka sorong. Misalkan hari ini aku bisa melakukan penelitian tentang praktik perubahan zat. Nah, begitu. Itu termasuk refleksi. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk kita membuat perencanaan pembelajaran mendalam atau yang kita sebut dengan RPM. Yang pertama adalah identifikasi, kemudian yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang keempat adalah asesmen. Untuk yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan, identifikasi ini berisi tentang identifikasi kesiapan murid. Yang kedua adalah karakteristik dari materi yang Bapak Ibu Guru sampaikan. Kemudian menentukan dimensi profil lulusan. Nah, dimensi profil lulusan tadi kan ada 8 ya. Jadi silakan Bapak Ibu Guru nanti ketika merencanakan suatu pembelajaran bisa menentukan beberapa dimensi profil lulusan. Misalkan pembelajaran agama, pendidikan agama Islam, saya akan memilih dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian saya akan memilih kewargaan, selanjutnya kreativitas, dan yang terakhir adalah kemandirian. Nah, begitu. Boleh menggunakan 8 sekaligus dimensi profil lulusan ketika memang dari materi yang jenengan sampaikan itu membutuhkan DPL 8, atau bisa menggunakan 5 atau 6 saja, itu tidak apa-apa, sesuai kebutuhan materi yang Bapak Ibu Guru sampaikan. Terus yang kedua adalah desain pembelajaran. Nah, di sini berisi tentang menentukan tujuan pembelajaran. Jadi ketika panjenengan merencanakan suatu pembelajaran, pasti ada yang namanya tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, itu memang harus ada ya. Dan itu perlu disampaikan kepada peserta didik, biar peserta didik itu tahu apa yang harus saya capai pada hari itu. Nah, jadi kalau kita menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita dan kita menyampaikan, maka peserta didik ini akan berusaha untuk mencapai apa yang harus saya lakukan pada hari itu juga. Terus yang kedua adalah menentukan kerangka pembelajaran. Nah, ini ada praktis pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Ada 4 ya. Dari desain pembelajaran setelah tujuan pembelajaran itu ada ini. Nah, ini saya majukan sebentar ya. Kita bahas dari ini. Praktik pedagogis, kemitraan, dan selanjutnya. Nah, ini desain pembelajaran. Yang pertama adalah praktik pedagogis. Nah, di dalam praktik pedagogis ini berisi strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Kemudian untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Yang kedua adalah kemitraan pembelajaran. Dalam desain pembelajaran ini ada yang namanya kemitraan pembelajaran. Ini membentuk hubungan yang dinamis antar guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional terdekat. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Yang tadinya pembelajaran itu yang kontrol hanya gurunya saja, namun ketika ada kemitraan pembelajaran, ada kontrol yang lain selain guru tersebut. Contohnya begini, misalkan dalam pembelajaran agama Islam, saya mengajak kerjasama MUI misalkan lah ya, atau Majelis Ulama Indonesia misalkan dalam di Pati itu kan ada MUI. Nah, di situ saya menerangkan tentang logo halal. Nah,
biar jelasnya saya mengundang dari pihak MUI untuk menjelaskan bahwa logo halal itu sangat penting. Kenapa kok logo halal itu harus dicantumkan? Nah, seperti itu. Itu termasuk kemitraan pembelajaran. Jadi tidak hanya pembelajar itu tidak hanya guru dan murid, tapi kita bisa mengundang kemitraan dari luar. Selanjutnya adalah lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran ini adalah lingkungan yang digunakan siswa untuk belajar, baik itu secara virtual maupun non virtual. Kalau misalkan panjenengan kok bosan di dalam ruangan atau panjenengan mau mengadakan perencanaan pembelajaran di outdoor, maka jenengan harus cantumkan lingkungan pembelajarannya. Misalkan kalau olahraga akan berlangsung di lapangan upacara atau lapangan olahraga atau di indoor, nah itu dicantumkan di situ terkait lingkungan pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya adalah pemanfaatan digital. Nah, pemanfaatan digital ini sangat berperan penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Nah, biar anak ini tidak hanya menggunakan buku pelajaran paket, terus LKS dan buku tulis. Jadi kita harus memanfaatkan digital yang sedang ada. Sekarang ini dunianya dunia teknologi, ya. Jadi tidak berkemungkinan orang itu kok tidak pegang minimal HP itu tidak mungkin. Pasti orang itu pegang HP. Kalau nggak punya pasti ya pinjam punya orang tuanya, pinjam punya kakaknya. Pasti pernah mengoperasikan yang namanya handphone. Nah, di situ kita menggunakan pemanfaatan digital dalam penugasan kita, misalnya melalui kuisis tadi, melalui pengerjaannya melalui handphone, atau tugas membuat PowerPoint, berarti pengerjaannya menggunakan komputer atau laptop, ya. Inilah serangkaian dari desain pembelajaran. Saya kembali lagi ke perencanaan pembelajaran ini tadi. Setelah desain pembelajaran, kita lanjut ke pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar yang seperti sudah saya sampaikan tadi ada prinsip 3 prinsip, yaitu adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi pembelajaran yang kita sampaikan itu harus ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan harus menggembirakan. Yang selanjutnya adalah mendeskripsikan pengalaman belajar. Nah, di sini pengalaman belajar itu harus mengandung memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Materi yang kita sampaikan kepada siswa itu harus memahami. Anak itu harus memahami, dan anak harus bisa mengaplikasi. Kemudian anak harus bisa merefleksikan diri. Selanjutnya adalah asesmen. Setelah kita mengidentifikasi, mendesain pembelajaran, kemudian pengalaman belajar, yang selanjutnya adalah asesmen. Nah, asesmen ini tujuannya untuk mengukur sejauh mana anak ini mencapai tujuan pembelajaran kita. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Maren bahwa asesmen itu ada 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, penggunaannya itu bisa sesuai dengan kondisi atau kebutuhan kita masing-masing. Nah, selanjutnya ini adalah rangkaian yang sudah dibentuk dalam bentuk RPM, ya. Ini dalam bentuk RPM. Yang pertama adalah identifikasi. Untuk identifikasi ini berisi tentang DPL atau dimensi profil lulusan. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menggunakan berapa DPL. Boleh menggunakan 8 ya silakan, 6 ya silakan, 5 ya silakan. Intinya penggunaan DPL itu tidak hanya 1. Nggak mungkin kita itu menggunakan DPL itu cuma 1 tuh nggak mungkin, ya. Tidak mungkin untuk 1, tapi bisa lebih dari 3. Minimal itu sepertinya 3 kalau penggunaan dalam DPL ini. Terus selanjutnya adalah desain pembelajaran. Nah, di sini ada tujuan. Silakan tuliskan tujuan pembelajaran panjenengan semua sesuai materi yang jenengan ajarkan. Terus di sini ada praktek pedagogis. Nah, di sini model yang panjenengan gunakan nanti ya bisa PBL atau PJBL atau CTL atau dan lain sebagainya. Selanjutnya kemitraan pembelajaran. Silakan kalian bisa mencantumkan kemitraannya.
Kalau kemarin saya praktik di kelas 9A, di akhir sesi saya menyarankan anak-anak untuk berkonsultasi kepada guru BK terkait perencanaan belajar, perencanaan strategi belajar efektif, membuat rencana strategi belajar efektif. Karena waktu itu saya menerangkan temanya adalah semangat mencari ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya dari lingkungan pembelajaran ini harus disebutkan nanti panjenengan itu mau di dalam kelas atau di lab IPA, di perpustakaan atau dimanapun di sini harus dicantumkan dalam lingkungan pembelajaran. Okay. Terus pemanfaatan digital. Nah, di sini misal kalau jenengan menggunakan video pembelajaran, ya harus dicantumkan kalau di sini nanti ada video pembelajaran yang akan panjenengan putar untuk pembelajaran jenengan. Terus selanjutnya pengalaman belajar. Nah, di sini ada memahami. Memahami ini tadi ada beberapa isi atau beberapa langkah-langkah, yaitu harus mengandung berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nanti akan saya contohkan RPM-nya Bu Merlin yang dipakai untuk praktik kemarin teaching ya, yang sudah tidak apa-apa. Nanti kalau memang kurang sempurna kita sempurnakan bersama. Begitu nggak Bapak Ibu? Terus selanjutnya adalah mengaplikasi. Ini adalah kegiatan atau penugasan kepada siswa, yaitu sudah ke aplikasi. Terus selanjutnya adalah merefleksi. Ketika kegiatan sudah selesai, nah refleksi ini ada di akhir sesi. Terus asesmen yang jenengan gunakan nanti sesuai kebutuhan jenengan saja. Silakan bisa menggunakan asesmen yang bagaimana itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Nah, Pak, minta tolong bukakan RPM yang sudah dikirim di WA jenengan. RPM, ya. Sebentar aja gambaran sedikit Pak. Sudah. Nah, ini ya. Nah, ini ada identifikasi. Scroll ke bawah, Kak. Terus dimensi profil lulusannya, kemarin ambil 8 sekaligus ya. Ya, terus desain pembelajarannya di sini ada capaian yang ini lintas disiplin ilmunya, ini adalah kemitraannya ya Bu ya. Ya, kolaborasi dengan antar guru, terus tujuan, topik pembelajarannya, praktik pedagogis tertera di sini model CTL. Scroll ke bawah. Nah, ini kemitraannya itu adalah kunjungan ke laboratorium IPA. Jadi Bu Merlin di sini sebenarnya yang dipakai kemarin itu dia menggunakan laboratorium IPA. Jadi prakteknya pada anak 8A tadi ya kemarin ya di laboratorium IPA. Nah, di lingkungan pembelajaran sini sedikit koreksi ya Bu Merlin, ini memang belum tertera laboratorium IPA Bu Merlin. Okay. Jadi kalau memang menggunakan laboratorium IPA ya harus ditulis di sini, harus ada jelas lingkungan yang kita gunakan itu apa. Gitu. Terus pemanfaatan digitalnya juga ada. Kalau ke bawah lagi Pak, pengalaman belajar. Nah di sini prinsip pembelajarannya sudah ada, berkesadaran, bermakna. Ke bawah lagi. Nah, terus pengalamannya, nah ini dari penampilan materi, memahami materi, ke bawah lagi. Terus mengaplikasi dengan penugasan kelompok, yaitu pengamatan wujud zat. Terus refleksi. Selanjutnya memberikan emoji. Nah ini anak-anak pasti senang sekali kalau dikasih emoji ini, karena emoji ini nilainya 10, bisa ditukarkan nanti di akhir semester untuk menambah nilai. Sing bijine mau nek swidak ya dadi 70, entuk emoji 5 ya jadi 90. Lumayan nyelengi biji. Nah, gitu. Bijinya 10, Pak. Nah, begitu ya. Ini rangkaian dari RPM yang kita buat.
ini memang jauh dari sempurna, jadi kita bisa sempurnakan bersama-sama untuk kedepannya. Begitu dari saya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Faris Kurniawan, yaitu di inquiry kolaboratif.